Shalom, salam damai sejahtera, salam sehat. Apa kabar? Kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, nafas hidup, keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Di siang ini kami hendak sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, menghayati firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman bagi kehidupan kami, menjadi landasan bagi setiap langkah kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yang mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 adalah suara Tuhan yang disampaikan kepada umat Allah, yaitu Yehuda, melalui Nabi Yesaya. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan kepada umat Allah bahwa Tuhan punya kuasa untuk menyelamatkan, dan keselamatan itu akan dianugerahkan Tuhan kepada umatnya, kepada setiap orang yang hidup menurut firman-Nya. Dan Tuhan juga berkenan mendengar setiap doa, harapan, dan permohonan yang dinaikkan oleh umat-Nya. Namun yang harus digarisbawahi bahwa ketika doa, harapan yang dinaikkan oleh umatnya tidak dikabulkan oleh Tuhan, tidak dipenuhi oleh Tuhan, dan tidak diwujudkan oleh Tuhan, maka bisa jadi itu terjadi karena kejahatan dan dosa umat Allah. Dalam ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kejahatan dan dosa dari umat Allah menjadi pemisah, penghalang, sehingga umat tidak dapat mengalami berkat-berkat Tuhan. Mereka tidak dapat mengalami keselamatan dari Tuhan, dan doa-doa mereka tidak didengarkan oleh Tuhan. Semua itu terjadi sekali lagi karena kejahatan dan dosa umat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyadarkan kita bahwa Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan kita. Dia menganugerahkan keselamatan kepada kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan segala harapan dan permohonan kita.
Namun ketika harapan, doa, dan permohonan kita tidak didengar, atau mungkin tidak dikabulkan, tidak diwujudkan oleh Tuhan, bukan tidak mungkin itu terjadi, karena masih ada pemisah, penghalang di antara kita dengan Tuhan. Dan penghalang pemisah itu adalah kejahatan dan dosa kita. Mungkin kita sudah berdoa, berharap dan bermohon untuk suatu hal kepada Tuhan. Namun apa yang kita doakan dan harapkan itu belum terwujud sampai saat ini. Bukan tidak mungkin itu terjadi, karena masih ada penghalang dan pemisah antara kita dan Tuhan, yaitu dosa dan kejahatan kita. Mari introspeksi diri. Ketika doa dan harapan kita belum dikabulkan Tuhan atau belum terwujud, mari introspeksi diri. Mungkin ada dosa dan kejahatan yang kita lakukan yang belum kita selesaikan. Kita masih hidup dalam kuasa dosa dan kejahatan. Dan ketika kita menyadari itu, mari kita tinggalkan dosa dan kejahatan kita. Dan kita boleh memohon pengampunan dari Tuhan. Dan ketika kita menyadari dosa kita, kita memohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dan Dia akan mendengarkan doa-doa kita. Memang bukan berarti bahwa kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, bukan berarti bahwa itu terjadi pasti karena dosa dan kejahatan kita. Tidak. Kalau kita melihat di Alkitab, ada juga beberapa tokoh Alkitab yang doa-doanya juga tidak dikabulkan. Kita mengingat akan Abraham yang berdoa untuk Sodom dan Gomora. Namun doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Abraham meminta bahwa Tuhan boleh mengasihani Sodom dan Gomora, tapi akhirnya Tuhan juga menghukum Sodom dan Gomora. Kita mengingat Rasul Paulus yang berdoa agar duri dalam dagingnya itu boleh diangkat. Tetapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Yesus Kristus di Taman Getsemani, Dia berdoa dan bermohon kepada Allah Bapa agar cawan penderitaan itu boleh berlalu dari hadapannya. Tetapi toh Ia akhirnya mengalami penderitaan. Doa-doa dari Abraham, Rasul Paulus dan Yesus tidak dikabulkan, bukan karena mereka berdosa dan melakukan kejahatan. Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa. Tapi doa mereka tidak dikabulkan oleh Tuhan, tidak dikabulkan oleh Allah Bapa, karena kita tahu dan sadar bahwa Tuhan berkehendak penuh atas kehidupan kita. Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan kita. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Jadi mari hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Kita boleh membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kita tinggalkan dosa dan kejahatan kita dan setia melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika itu kita lakukan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan memberkati kita. Dan ketika kita berdoa dan bermohon, kita akan diberikan oleh Tuhan yang terbaik. Bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan. Yang terbaik menurut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan dengarkan. Kiranya firman itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk introspeksi diri, betapa mungkin masih ada penghalang pemisah antara kami dengan Allah, yaitu kejahatan dan dosa kami. Tuhan tolong pulihkan kami, agar kami
boleh meninggalkan segala dosa dan kejahatan kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami memuliakan-Mu di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Kami boleh menjaga kekudusan hidup, kesucian, dan hidup dalam kebenaran dan keadilan. Berkati kami semua Tuhan, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan, bagi mereka yang saat ini bergumul berjuang melawan COVID-19, Tuhan tolong sembuhkan, pulihkan. Kuatkan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya kami tetap boleh menjadi berkat. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami pralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.